Shalom teman-teman. Tes tuh, saya pakai ini aja. Terima kasih buat waktunya. Teman-teman pikir pasti saya grogi hari ini kan? Ya, saya grogi. Karena ada pendeta. Selamat datang Om ke BIC, Tante. Tapi saya mau cerita sama teman-teman. Saya kadang merasa kayak di prank gitu. Setiap kali khotbah, ini bukan kali pertama ya, saya khotbah di depan saya pendeta gitu. Ini kali ketiga. 2019 saya disuruh kode di sharing, yang hadir bayangin, Pastor Heriko. Kaget aku, ini apa? Gembala. Baru berikutnya 2 bulan lalu waktu bawa khotbah juga yang hadir Pastor Samuel. Baru berikutnya, makanya udahlah ini kalau surga lagi ngeprank ya terima aja, terima takdirmu. Mungkin ini cara Tuhan membiasakan itu ya, karena saya orangnya grogi. Teman-teman, tema khotbah kita hari ini itu tentang syukur mendahului kuasa. Singkatnya itu kuasa ucapan syukur. Tahun ini BIC, tahun ini Bethany Church Singapura, itu akan membawa kita, tuntunannya itu The Year to Arise and Shine, tahun untuk bangkit menjadi terang, itu 2024. Kalau 2023 itu bangkit jadi pemenang. Jadi di 2023 kita akan diperlengkapi untuk bukan hanya bangkit, bukan hanya menambah value dalam kehidupan kita sendiri, bukan hanya upgrade iman kita sendiri, bukan hanya menjadi pemenang, tetapi dari kemenangan kita, dari value kehidupan kita, dari sesuatu yang kita dapatkan yang fulfill kehidupan kita, itu memiliki impact pada sekeliling kita. Jadi satu langkah lebih maju gitu, naik anak tangga berikutnya. Jadi dia bukan hanya bangkit, bukan hanya menambah value, bukan hanya berkemenangan, tapi dari kemenangan kita, orang lain merasakan gitu. Jadi itu yang akan BIC akan tuntun kita ke arah sana gitu, 2024 ini. Saya nggak tahu apa yang terjadi sama teman-teman selama 2023. Pasti berdinamika ya, ada musimnya ya, kita senang, kita susah, ada saatnya kita menangis, ada saatnya kita menyala-nyala, ada saatnya kita padam, ada saatnya itu seperti biasa saja, ada saatnya kita itu sepertinya diperhatikan, ada saatnya seperti kita sendiri, seperti itu. Nah, saya nggak tahu apa yang terjadi pada kehidupan teman-teman di 2023. Nah, apakah di 2024 adalah kelanjutan daripada 2023 seperti itu. Tapi satu hal yang pasti ini, selalu keadaan itu adalah di luar kontrol kita, di luar kendali kita. Keadaan susah, ekonomi naik, turun, perang atau tidak, itu di luar kendali kita. Yang di dalam kendali kita itu adalah sikap kita sebenarnya. Jadi berhentilah mencoba mengendalikan apa yang tidak akan pernah bisa kita kendalikan, dan mengabaikan apa yang seharusnya kita kendalikan. Sikap kita, pikiran kita, perkataan kita, waktu kita. Gitu. Tetapi di luar itu kita nggak bisa kendalikan. Jadi welcome 2024, apapun yang terjadi, kita nggak akan bisa kendalikan itu. Tapi kita tahu sesuatu dari kita, attitude kita, sikap kita, dan salah satunya adalah ucapan syukur kita, itu dalam kendali kita. Banyak dari kita itu tertipu, mencoba mengendalikan yang nggak bisa kita kendalikan sebenarnya. Nah, di situ. Jadi kita akan belajar tentang ucapan syukur, biar kita bisa menghadapi 2024 ini ya tidak istilahnya ya, tidak salah langkah gitu. Nah, kenapa kita harus belajar ucapan syukur? Kita akan belajar ini, kita baca dulu ya, Wahyu 4 ayat 8 sampai 11. Saya ayat 8-nya, teman-teman 9, saya 10, teman-teman 11. 1, 2, 3 ya. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus-kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. 9. Maka tersungkurlah kedua puluh empat tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka yang menyembah dia dan yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, oke, kita ini temanya syukur mendahului kuasa. Singkatnya itu tentang kuasa ucapan syukur.
Jadi di sorga itu di pasal 4 itu ada empat malaikat. Ini gambaran worship leaders kalau saya lihat. Mereka mempersembahkan ini pada Tuhan. Pujian, hormat, dan ucapan syukur. Mempersembahkan pujian, hormat, ucapan syukur keempat malaikat itu. Lalu ada barisan berikutnya ke 24 tua mempersembahkan yang sama. Pujian, hormat, tapi nggak ada ucapan syukur. Kuasa. Jadi pujian dia tetap menjadi pujian, hormat menjadi hormat, tetapi ucapan syukur yang dipersembahkan ke empat malaikat pertama itu berubah menjadi kuasa. Ternyata itu ada formulanya, patternnya gitu. Bentuknya, udah formnya seperti itu. Rumusnya dari surga itu udah ketetapan dari Allah yang Maha Tinggi. Ucapan syukur kalau dipersembahkan, dia akan berubah jadi kuasa. Nah itu yang mau kita pelajari. Saya akan ambil contoh-contohnya ya. Tapi ingat aja rumus ini, ucapan syukur akan berubah jadi kuasa. Itu rumus dari surga. Nah, kita ambil contoh dari Alkitab. Ada 3 contoh saya akan ambil. Yang pertama kita ambil contoh kebangkitan Lazarus. Ingat ya, ucapan syukur akan berubah jadi kuasa. Saya bacakan ya, contoh dalam Alkitab. Ini Yohanes 11, 41-43. Ini waktu Yesus membangkitkan Lazarus. Jadi kisahnya gini, Maria dan Marta, Lazarus sakit. Mereka kirim kabar ke Tuhan Yesus. Orang yang kau kasihi sedang sakit. Mereka berharap Yesus datang menyembuhkan. Karena memang Yesus lagi viralnya begitu, menyembuhkan sana sini gitu kan. Jadi mereka berharap Yesus segera datang gitu. Ternyata Yesus sengaja 2 hari lagi dia berlama-lama. Baru Yesus bilang gini, itu nggak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah dan anak Allah akan dipermuliakan. Itu perkataan Yesus. Nah, setelah Yesus datang, ternyata Lazarus sudah mati 4 hari. Lazarus mati 4 hari, ketemu Marta, baru Maria datang. Nah, setelah itu Yesus lakukan ini. Setelah Maria berbicara kepada Yesus, Yesus bicara gini, maka mereka mengangkat batu itu, jadi ini di depan kuburan nih. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Jadi waktu Yesus mau bangkitkan Lazarus, yang pertama Tuhan Yesus lakukan adalah mengucap syukur. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Sebenarnya Tuhan Yesus bisa sih langsung bangkitkan. Tapi dia mau ajarkan kita. Kita akan sering menghadapi keadaan seperti ini. Maria Marta mengharapkan kesembuhan, yang terjadi malah bertemu kuburan. Kita berharap bangun bisnis sukses, malah kebangkrutan. Kita berharap ikut Tuhan sungguh-sungguh, mungkin membangun relasi, malah ditipu oleh rekan gitu kan. Jadi banyak orang Kristen akan mengalami dinamika kehidupan itu seperti itu. Berharap sesuatu yang baik datang, malah kok kebalikannya yang tidak disangka-sangka. Itu nggak salah ya kalau Maria Marta itu mengharapkan kesembuhan. Kalau kita sakit pasti kita mengharapkan kesembuhan. Kita mengharapkan jodoh juga pasti jodoh yang takut akan Tuhan. Masa kita mau jodoh yang terikat dengan narkoba atau bandar apa gitu kan? Enggak kan? Itu sesuatu yang nggak salah. Tapi fakta kehidupan karena dunia sudah jatuh dalam dosa, itu di luar kendali kita. Seringkali yang kita dipertemukan malah kuburan gitu, kemustahilan. Nah Yesus mau ajarkan, waktu kau menghadapi kemustahilan ini, yang seperti ini, coba mulai dengan ucapan syukur. Kenapa? Rumusnya di surga itu Yesus mau bilang, ucapan syukur itu berubah jadi kuasa. Aku menyebutnya ini kuasa kebangkitan. Mau membangun rumah tangga yang bahagia, anak-anak terhilang seperti itu. Jadi 2024, aku nggak tahu seperti apa teman-teman melihatnya, apakah masalah 2023 nggak selesai berlanjut di 2024 makin parah seperti itu. Mungkin di luar kendali Anda, masalahnya di luar kendali kita. Tapi kalau ucapan syukur, sikap kita itu dalam kendali kita. Kenapa kita nggak, yuk coba menjalani 2024 ke depan ini dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan ada kuasa kebangkitan loh. Rumus dari surga itu, ucapan syukur akan berubah jadi kuasa. Dan Yesus praktekkan, waktu dia mengucap syukur, Bapa aku mengucap syukur, engkau telah mendengarkan aku dan sedang mendengarkan aku. Kuasa kebangkitan berjalan. Itu contoh pertama. Contoh kedua, ini Yesus memberi makan 4.000 orang. Dibilang di sini, sesudah ia mengambil ketujuh roti itu,
dan ikan-ikan itu, ia mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Nah, jadi ceritanya Yesus memberi makan 4.000 orang. Hanya ada 7 roti. Nah, terakhir dia kasih ucap syukur, kasih makan, dan sisa 7 bakul jadinya. Nah, lucunya rupanya 2 pasal sebelum ini, Yesus sudah memberi makan 5.000 orang pernah. Jadi ini bukan kali pertama Yesus memberi makan, kali kedua. Kali pertama aku baca kitab Matius, Markus, Lukas, waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus nggak mengucap syukur. Yesus mengucapkan berkat. Jadi kita harus perhatiin ya. Tapi waktu Yesus memberi makan 4.000 orang, dia agak lain, dia ucapan syukur. Dia mengucap syukur, lalu sisa. Jadi sebenarnya Yesus itu punya banyak metode untuk buat mujizat sebenarnya. Menyembuhkan orang buta, Yesus ambil tanah, ludah, baru sembuh gitu. Ada menyembuhkan lagi, orang pegang punca jubah Yesus sembuh. Ada lagi hanya dengan perkataan, jadilah seperti imanmu kepada perwira itu kan, dan anaknya sembuh. Dan Yesus mau kasih tahu, itu nggak ada bedanya dengan waktu kita mengucap syukur, seperti Yesus membuat mujizat sendiri gitu. Karena waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, dia mengucap berkat. Tapi waktu memberi makan 4.000 orang, dia mengucap syukur. Jadi sebenarnya waktu kita mengucap syukur, mujizat itu pun datang. Karena memang formnya dari surga yaitu ucapan syukur akan berubah jadi kuasa. Para malaikat lakukan itu sebenarnya, dan Yesus sengaja tunjukkan dia ucapan syukur gitu. Jadi nggak harus selalu Yesus jamah sembuh, Yesus aduk tanah sembuh, oh jadilah seperti iman. Nggak harus, ucapan syukur pun itu melepaskan, dari surga itu melepaskan kuasa. Itu dari Yesus kasih tahu gitu. Nah, aku menyebut ini kuasa kelimpahan. Mereka harus memberi makan 4.000 orang dengan 7 roti. Itu nggak logika loh, itu susah loh. Coba kita bayangkan kehidupan kita juga di 2024 ini. Mungkin banyak hal dalam kehidupan kita ini seperti memberi makan 4.000 orang, kurang. Ya, saya bekerja, saya punya penghasilan, tapi untuk membangun keluarga Tuhan ini kayak memberi makan 4.000 orang, kurang gitu kan. Orang tua harus dibiayai, adik sekolah segala macam. Atau ya Tuhan aku butuh jodoh misalkan, tapi di gereja Tuhan yang ada lelakinya atau perempuannya belum dewasa Tuhan gitu. Jadi kekurangan gitu. Usianya Tuhan seperti itu. Jadi sering kita akan hadapi yang kayak gini. Kita akan berhadapan di 2024 mungkin hal-hal yang kurang seperti itu. Ya Tuhan, aku mungkin sekolah, mungkin S1, S2 di luar negeri, tetapi selesai dari sini lapangan pekerjaannya gimana Tuhan, saingannya terlalu banyak gitu. Kita menghadapi hal-hal yang banyak sekali itu kelihatannya kurang gitu, mustahil. Coba belajar mengucap syukur daripada mengeluh ya. Mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah sebenarnya. Apalagi bersungut-sungut. Bersungut-sungut membuat orang Israel 40 tahun berputar-putar di situ aja. Bersungut-sungut atau khawatir, mulai mengkerdilkan diri sendiri. Aku ini pendek, malang, miskin, dan hina, sebatang kara gitu. Itu nggak akan menyelesaikan masalah. Tapi mengucap syukur itu mengundang kuasa dari sorga untuk melakukan sesuatu. Kita belajar ucapan syukur. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Ini kisah Lea, tahu Lea, istrinya Yakub. Yakub punya 2 istri, Lea dan Rahel. Israel punya 2 istri. Jadi ini tentang kelahiran Yehuda. Saya bacakan ya. Lalu mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku bersyukur pada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Jadi kisah singkatnya, Yakub ini cinta pada istri keduanya, Rahel. Jadi si Lea itu nggak dicintai. Dari hari pertama pernikahan dia nggak dicintai. Teman-teman bayangin sebagai cewek, Anda menikah tetapi Anda tidak pernah dicintai. Itu yang dialami Lea. Jadi ini zaman kuno. Jadi di zaman kuno wanita itu agak beda dengan sekarang. Bahkan sangat beda ya. Di zaman sekarang wanita sudah diemansipasi. Jadi Anda mungkin bisa berdandan, berpendidikan, berkarir. Di zaman itu nggak ada yang seperti itu. Anda dinilai dari kecantikan, karirnya, atau pendidikannya. Di zaman itu wanita ya kebanggaannya ya menikah dan punya anak. Kalau nggak punya anak, mulut tetangga akan berkata, oh kena kutuk seperti itu. Kalau kita pernah baca kisah Zakaria, bapaknya Yohanes gitu. Jadi Elizabeth itu merasa dia seperti malu gitu kan, karena mandul, nggak punya anak. Jadi di zaman itu kalau nggak punya anak itu ya itu value-nya mungkin dipandang rendah gitu. Nah, jadi si Lea ini nggak dicintai, kisahnya ini nggak dicintai. Jadi si Yakub ini mencintai Rahel. Nah, akibatnya apa? Tuhan ikut campur. Nah ini Tuhan ini keren di situ. Dia lihat
ada yang nggak adil, dia ikut campur, dibukanya kandungannya. Lahirlah anak pertama, waktu lahir anak pertama, Lea bilang kayak gini, sesungguhnya Tuhan memperhatikan kalau aku tidak dicintai. Maka dinamailah anak itu Ruben. Tahun berikutnya, mengandung pula dia, lahirlah anak kedua, Lea bilang gini, sesungguhnya Tuhan mendengar kalau aku tidak dicintai. Gitu. Jadi dia fokusnya cinta suaminya, karena nggak dicintai gitu kan. Baru tahun berikutnya, dia mengandung lagi, lahir anak ketiga, kali ini suamiku akan lebih erat padaku. Diberi namalah anak itu Lewi. Nah, tahun berikutnya, ini masih tetap aja dia nggak dicintai. Mengandung pula dia, kali ini dia yang tadinya memandang cinta suaminya setiap hari nggak dicintai, aku ini tidak dipedulikan, aku ini tidak dikasih, aku ini sial, aku ini istri yang tertolak. Tadinya memandang gitu dari anak pertama, kedua, dan ketiga, tapi begitu anak keempat, dia merubah pandangannya. Kali ini aku bersyukur pada Tuhan. Jadi fokusnya bukan lagi cinta suaminya, bukan keadaannya lagi. Dia mulai memandang ke Tuhan. Kali ini aku bersyukur kepada Tuhan. Nah setelah dia bersyukur, dia nggak melahirkan lagi. Stop, tutup kandungannya. Nah kisah berikutnya itu lebih gempur lagi. Rahel lihat dia punya 4 anak, Rahel kasih budaknya untuk dinikahi dan lahir beberapa anak, 2 kalau nggak salah. Setelah itu Lea nggak mau kalah karena dia nggak bisa mengandung lagi, dia kasih budaknya lagi itu. Jadi perang gitu kan, perang sengit ya. Kalau sekarang Anda perangnya kan perang bisnis kan, karir kan, zaman dulu perang buat anak. Karena memang zaman itu wanita, ya ini kebanggaan seseorang, ini value-nya seseorang punya anak seperti itu. Nah ini yang lucu. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Nah setelah Lea bersyukur pada Tuhan, kita berharap nih rumus surga terjadi nih, sesuatu terjadi dong, kuasa dong. Nah ternyata biasa aja kehidupan Lea, kayak nothing happen, nothing special. Ya seperti itu aja, hanya pergumulan tahun lalu jadi pergumulan tahun sekarang dan akan menjadi pergumulan tahun berikutnya. Itu aja terjadi berikutnya. Tapi yang lucu rupanya, ini kisah panjang, ini banyak progresnya. Waktu pembagian berkat, ini namanya kuasa kemuliaan aku sebut. Waktu pembagian berkat, Israel berkata kayak gini sama Yehuda. Ini bicara kuasa nih. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kedua kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini aku sebut kuasa kemuliaan. Bangsa Yahudi yang kita lihat sekarang, yang maju dalam segala sisi ekonomi, intelektual, dan segala macam, itu akan sangat amat sulit ditaklukkan, karena itu udah ada perjanjiannya, bangsa-bangsa akan takluk. Kecerdasan mereka, intelektual mereka, itu nggak bisa lagi. Itu udah dibilang dari dulu. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Itu bangsa Yahudi yang kita lihat sekarang. Kalau kita bertanya dari mana itu bermula, dari Lea. Waktu kelahirannya dia memandang Tuhan, kali ini aku bersyukur pada Tuhan. Mungkin progres ya, butuh waktu panjang, akhirnya itu digenapi. Tetapi itu rumus surga memang. Ucapan syukur akan berubah jadi kuasa. Itu digenapi dalam kehidupan Yehuda. Itu dimulai dari ucapan syukur Lea. Dan dari 12 suku Israel, itu yang garis keturunan raja itu selalu Yahudi. Yang kalau Israel Utara itu kan kadang dia Efraim, kadang suku ini, tapi kalau kerajaan selatan itu selalu Yehuda keturunan Daud kan. Jadi ucapan syukur Lea itu membuahkan itu keturunannya nggak jauh dari kekuasaan. Karena memang formnya di surga gitu. Ucapan syukur itu akan berubah jadi kuasa. Nah, sekarang kita udah belajar nih tentang ucapan syukur berubah jadi kuasa nih. Sekarang kita akan mau belajar mengucap syukur yang benar di hadapan Tuhan. Karena ada ucapan syukur yang salah menurut saya ini. Orang kadang gini ya, aku Tuhan mengucap syukur, aku naik sepeda motor karena dia jalan kaki. Menurutku itu bukan ucapan syukur, itu penghakiman sih. Kenapa? Karena kalau kita lihat Tuhan, dia kok naik mobil, aku naik sepeda motor, itu bisa berubah. Gitu. Aku mengucap syukur Tuhan, aku gak kena COVID, dia kena COVID. Itu bukan ucapan syukur. Mungkin itu ucapan syukur dalam level kanak-kanak, tapi itu bukan ucapan syukur yang mendatangkan kuasa, percaya saya. Karena itu menghakimi orang lain, atau bertemu yang level lebih tinggi, itu menghakimi diri sendiri sebenarnya. Jadi itu bukan ucapan syukur. Aku bersyukur Tuhan, aku gak kena musibah, orang itu kena musibah, terima kasih Tuhan. Itu bukan ucapan syukur. Dan itu gak akan mendatangkan kuasa. Ucapan syukur yang benar, kita harus belajar dari cara Tuhan Yesus. Dia memandang wajah Tuhan. Waktu dia membangkitkan Lazarus, dia berkata gini, Bapa, aku bersyukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Lea, sekali ini aku bersyukur pada Tuhan. Itu sebabnya. Jadi ucapan syukur yang benar adalah memandang Tuhan dan perbuatannya sebenarnya.
bukan memandang sesama dan kesialannya, atau memandang kita lebih besar dari, bukan itu. Ucapan syukur yang benar dan yang mendatang kuasa itu adalah memandang Tuhan, siapa Tuhan, dan perbuatan yang besar atas kehidupan kita. Itu ucapan syukur yang benar, yang mendatang kuasa. Nah, makanya pertanyaannya, di 2024, apakah keadaan kita seperti kuburan di depan mata, atau kekurangan besar, seperti memberi makan 4.000 orang, atau seperti kehidupan Lea yang biasa-biasa saja? Pertanyaannya di 2024, mata kita itu kemana tertujunya? Ke arah mana mata kita tertuju di 2024? Itu akan mempengaruhi ucapan syukur yang keluar atau sungut-sungut yang keluar. Kita belajar satu lagi, ini kisah pencobaan di Taman Eden. Waktu itu ular bernegosiasi dengan Hawa. Jadi ceritanya rupanya, kalau kita perhatikan di Taman Eden itu rupanya banyak pohon rupanya. Tapi ada satu pohon yang gak boleh dimakan buahnya, pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau kita makan kita jadi Godzilla. Oh enggak ya, kita jadi jahat. Enggak ya, kita berdosa. Tuhan bilang gitu, jangan makan. Satu di tengah taman itu ada sebuah pohon, itu gak boleh dimakan. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi ular bilang kayak gini, tentulah Tuhan berfirman padamu, semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan kan? Dijawab Hawa. Lalu sahabat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini, jadi pohon-pohonan ya, jadi ada banyak pohon. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan. Atau berapa buah itu nanti kamu mati. Jadi ada banyak pohon sebenarnya. Nah di sini liciknya iblis. Iblis negosiasi setelah ini. Oh kalau kamu makan nanti kamu gak akan mati. Kamu gak akan mati. Kamu akan sama seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Jadi fokusnya udah ke buah yang terlarang di tengah, padahal banyak pohon. Lalu Hawa melihat buah itu baik, sedap kelihatannya, lalu lagi pula memberi pengertian, lalu diambil dan dimakan. Saya perhatikan kenapa orang susah mengucap syukur, itu kejadian sama seperti Hawa sebenarnya. Manusia cenderung memperhatikan sesuatu yang Tuhan tidak percayakan dalam kehidupannya, atau Tuhan belum percayakan dalam kehidupannya. Waktu Hawa melihat buah itu baik, sedap kelihatannya, padahal hidupnya sudah sempurna dengan Adam dan Hawa, di Taman Eden loh. Udah baik gitu kan, karirnya udah bagus, tapi dia lihat, kayak kok bisnisnya lebih menguntungkan dari aku ya, kalau seandainya bisnisku lebih, kalau aku buka 2 cabang lagi kan sebenarnya kan kehidupanku pasti lebih baik. Tapi kenapa Tuhan gak percayakan? Itu kecurigaan Hawa mulai dengan pohon itu. Iya buah ini baik ya, sedap kelihatannya. Kenapa Tuhan gak percayakan ya? Kalau dikasih makan pasti kehidupanku dan suamiku upgrade next level menjadi seperti Allah. Kami bukan hanya ciptaan tapi seperti ini pasti gitu kan. Dia mulai melihat, dia mulai fokus pada yang terlarang itu. Seandainya ini diberikan pasti lebih baik dari hari ini. Manusia cenderung kayak gitu loh. Kalau yang belum punya pacar, aduh kalau aku punya pacar pasti aku lebih bahagia gitu. Kalau yang udah punya pacar nanti, aduh seandainya dia yang pacarku, aku pasti lebih bahagia. Kalau yang udah pacar sama ini nanti, aduh seandainya aku menikah, aku pasti lebih bahagia gitu. Itu manusia cenderung gitu. Setelah menikah pun, aduh seandainya aku punya anak, aku pasti lebih bahagia. Setelah punya anak pun, aduh seandainya aku punya karir yang begini, punya anak 2 aja gini. Manusia cenderung, lebih tepatnya sebenarnya, manusia cenderung melihat apa yang belum dia miliki, tapi tepatnya, iblis cenderung membawa mata kita melihat sesuatu yang Tuhan belum percayakan dalam kehidupan kita. Padahal logikanya, realitanya ada banyak, aduh salah pencet lagi. Ada banyak pohon-pohonan dalam taman. Kenapa dia nggak lihat pohon yang lain? Kenapa karena satu pohon itu dia harus, karena efek daripada dia melihat pohon itu adalah dia mulai mencurigai Tuhan dan dia mulai melangkah pada satu titik di mana pandai sok pintar gitu, sok tahu. Padahal Tuhan udah bilang jangan makan gitu. Yang aku perhatikan, aku nggak sebenarnya buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan, di hari kamu makannya pasti mati kata Tuhan. Tapi aku mempercayailah Tuhan itu ya kalau kita ambil gambarannya seperti seorang bapak, kalau anak-anak minta nikah pasti kita larang kan, belum saatnya, belum waktunya. Bukan berarti si anak dilarang menikah sebenarnya, belum saatnya, belum waktunya, ada saat yang tepat gitu kan. Jadi aku percaya buah pohon itu Tuhan waktu itu memang tidak percayakan untuk dimakan, tapi itu pasti ada gunanya.
Mungkin suatu hari disuruh makan, atau mungkin itu akan dijadikan bahan penelitian, atau mungkin itu bahkan dijadikan pupuk, atau. Tapi yang jelas, Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu itu sia-sia. Itu ada gunanya selalu. Dan waktu Tuhan yang paling tepat. Nah masalahnya manusia ini cenderung, nah ini kalau kebanyakan mendengarkan iblis ya kayak gitu, matanya melihat ke tempat lain. Gitu. Akibatnya dia mulai mencurigai Tuhan, ya ampun kalau buah ini dikasih aku pasti lebih bahagia. Kalau aku punya bisnis, kalau aku lahir dari keturunan bangsawan aku pasti lebih, kalau temanku yang itu yang membuli aku nggak ada, aku pasti lebih. Kita manusia itu cenderung melihat itu. Dan akibatnya bukan ucapan syukur yang keluar, tapi keluh kesah. Bahkan mencurigai Tuhan, mempertanyakan Tuhan. Tuhan kok kayak gini? Kan sering gitu kan? Tuhan kok kayak gini 2023? Tuhan kok kayak gini? Ya mulai khawatir, mengkerilkan diri sendiri. Ya solusinya cuma satu itu. Jangan terlalu banyak mendengar si jahat, jangan terlalu banyak mendengar si ular. Ya kayak gitu. Kalau kita penuh keluh kesah sebenarnya, bukan ucapan syukur yang keluar. Aku curiga kayaknya telinga kita salah mendengar, mata kita salah melihat. 2024 saya bisa dibilang bukan optimis sih, saya percaya Tuhan. Susah menjelaskan itu, udahlah lanjut aja. Oh ini ya tadi ya. Mungkin pesimis, kecewa, kerdil. Kalau kita ketemu dengan musim seperti itu dalam kehidupan kita, bingung, atau bahkan kayak Lea, kehidupan itu biasa aja, 2003 ya biasa aja, flat aja gitu kan. Ya 2024 juga akan flat seperti itu. Atau takut, atau iri, atau apapun sikap yang terjadi di 2024 ini, kita mulai kembalikan arah mata kita. Arahkan mata itu kepada Tuhan dan perbuatannya, supaya ucapan syukur yang keluar. Karena begitu ucapan yang syukur yang keluar, mungkin tahun 2023 masalahnya lebih besar mungkin, lebih mustahil mungkin. Tetapi sorga itu jadi sorga punya alasan untuk melepaskan kuasa. Karena memang formnya dari sorga kayak gitu. Para malaikat melakukan itu, syukur katanya, setelah itu kuasa. Para malaikat melakukan itu, Tuhan Yesus pun melakukan itu. 2024 sebenarnya itu giliran kita mengucapkan syukur dan lihat kuasa Tuhan bekerja di 2024. Gitu. Nah, kalau di Taman Eden ular membawa mata Hawa itu melihat sebuah buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu kan yang dilakukan ular kan pada Hawa kan. Hari ini saya akan bawa mata teman-teman kita semua melihat kepada itu, buah dari pohon-pohonan yang lain itu. Ada pohon apa aja di Taman Eden? Ada pohon apa aja yang sudah Tuhan tumbuhkan dalam kehidupan teman-teman dan saya, yang seharusnya kita lihat dan syukuri seharusnya, nggak diabaikan gitu. Nah, yang pertama ini. Salah. Loh, maaf. Yang pertama saya menyebutnya pohon kemuliaan. Saya baca ya, Mazmur 8 ayat 4 dan 6. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Sebenarnya ada sebuah pohon namanya pohon kemuliaan. Jadi mengucap syukur itu caranya memandang Tuhan dan perbuatannya. Kita lihat aja penciptaan manusia. Manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Pak Mazmur bilang, langit, bumi, bulan, bintang, semua itu ajaib Tuhan ciptakan. Tapi kenapa pada saat waktu penciptaan itu Tuhan, kau bisa ingat manusia ya? Bahkan kau buat manusia itu serupa dan segambar denganmu. Dan kau telah memahkotainya dengan kemuliaan dan dengan hormat. Jadi pandang Tuhan bahwa sesungguhnya penciptaan kita itu, kita diciptakan, kita dilahirkan, bukan untuk sengsara sebenarnya. Tetapi kita dilahirkan dan diciptakan Tuhan untuk dimahkotai. Jadi seberat apapun tahun 2024, mungkin terlihat seperti mustahil, seperti kuburan, atau seperti kekurangan yang gak bisa dibantahkan, aduh dengan kekuatan keuanganku, dengan pekerjaanku, ini mustahil. Mungkin kita melihat itu sekarang di 2024. Coba pandang ke atas, ingat lagi penciptaan kita. Kita dicipta dan dirancang untuk dimahkotai. Itu firman Tuhan jelas. Makanya kita diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Jadi gampang sebenarnya mengucap syukur. Waktu di tengah masalah, di tengah kesulitan, ingat aja perbuatan Tuhan. Aku dicipta, dirancang untuk dimahkotai. Aku serupa dengan gambaranmu. Engkau menciptakan aku bukan untuk disia-siakan. Kau punya panggilan khusus atas kehidupanku. Aku dipanggil, dipilih, dipersiapkan. Dan aku akan didandani. Itu Alkitab yang bilang, Anda dicipta untuk dimahkotai. Itu pohon pertama.
Pohon berikutnya, oh masih ini jelas ya. Kalau kita ingat ya ini ya, proses urutan penciptaan. Maaf ya, saya agak flu. Hari pertama itu terang, hari kedua itu cakrawala Tuhan ciptakan. Kita mau sedikit selidiki cara pikirnya Tuhan ini. Tuhan itu punya pola pikir. Ketiga Tuhan itu bilang gini, baiklah air berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Gitu. Jadi itu aku percaya itu gravitasi bumi pada hari ketiga. Karena air berkumpul pada satu tempat. Maka yang kering itu maka yang kumpulan air itu dinamai laut, yang kering itu dinamai darat. Itu hari ketiga gravitasi. Lalu matahari bintang, ikan-ikan, baru hari ke-6 itu hewan liar dan manusia. Jadi aku percaya sebelum hari ketiga ini belum ada gravitasi, semua masih ngambang, air apa segala macam. Gitu. Ya, bayangin nih. Tuhan ciptakan manusia di hari pertama, bayangin. Dari sini kita bisa tahu cara pikiran Tuhan itu. Tuhan ciptain manusia itu langsung menurut rupa dan gambar Allah gitu kan, diciptakannya manusia gitu kan, hari pertama. Loh gravitasi hari ketiga bro, berarti begitu hari pertama diciptakan manusia ngambang dong, gantung dong. Gimana rasanya kalau Josean? Kalau lu Adam lu, hari pertama lu diciptakan, Josean jadi, gimana perasaan lu? Kaget ya? Atau gini, lu dekat sama cewek nih, lu nembak, gak direspon. Nah kayak gitu rasanya, digantung. Gak ada gravitasi, gitu rasanya tercipta di hari pertama. Itu kayak iseng banget, itu apa sih ini dekat, ini kayak gak ada artinya, dekat sih dekat tapi gak ada artinya gitu, nanggung gitu. Ya kayak gitu, ini kalau Tuhan ciptakan manusia di hari pertama, itu Tuhan yang iseng. Tapi kalau kita lihat Tuhan itu ciptakan manusia itu setelah semuanya jadi, ada dan siap, baru manusia diciptakan. Artinya sebelum Anda diciptakan, sebelum Anda ada, itu Tuhan persiapkan dulu segala sesuatu yang akan mendukung kehidupan Anda. Kenapa? Karena Tuhan itu bukanlah pribadi yang iseng. Dia pribadi yang serius sama kehidupan Anda. Karena dosa masuk, semuanya jadi berubah sebenarnya. Jadi Joe, jangan khawatir. Engkau tidak diciptakan pada hari yang pertama, tapi pada hari ke-6. Udah ada itu sebenarnya. Paham ya perasaannya gimana ya? Lu memahami gue dari perasaan korban atau pelaku? Teman-teman lihat nih, aku ingat kalau speaker gini, alat gini sebenarnya. Kalau kita perhatiin, ini dicipta minimal 2 kali. Aduh. Ini minimal dicipta 2 kali. Dia enggak langsung, si pencipta ini langsung ciptakan jreng, udah enggak. Si pencipta speaker, si pencipta mimbar, si pencipta keyboard, pertama dia akan ciptakan dalam pikirannya dulu. Oh begini, dia desain, oh kita buat begini, oh dia panjang, baru dia mungkin tuangkan dalam kertas atau software. Setelah itu baru kasih ke bagian produksi dicetak. Jadi ini dirancang 2 kali, diciptakan 2 kali, baru jadi. Manusia pun ternyata dalam penciptaannya, dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa. Jadi Tuhan gak langsung ciptakan manusia jedar, enggak. Dirancang dulu sebenarnya. Jadi kehidupan Anda itu udah dirancang dulu sebenarnya. Kehidupan kita itu. Nanti dia akan lahir begini. Baru ujung-ujungnya adalah mahkota. Karena memang dicipta, dirancang, ya lucu ya. Kalau Tuhan menciptakan menurut rupa dan gambarnya untuk sengsara, untuk mandi lumpur, kan lucu. Itu penghinaan bagi dirinya sendiri. Jadi kita ingat ya, mudah sekali bersyukur dalam hal ini. Ketika kita menghadapi kuburan atau kekurangan atau apapun yang mustahil atau sesuatu kehidupan yang biasa. Ingat aja Tuhan, aku ini dilahirkan, diciptakan, Tuhan itu serius untuk dimahkotai gitu kan. Aku hanya tinggal menjalaninya, aku bersyukur Tuhan, mungkin di hadapanku itu kuburan, mungkin kekurangan yang besar, itu di luar kendaliku, mungkin kehidupanku biasa-biasa seperti Lea Tuhan, tapi aku berani bersyukur, kenapa? Karena aku tahu Engkau melahirkanku untuk dimahkotai. Itu pohon pertama, pohon berikutnya itu ada pohon keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah ini paling ajaib sebenarnya. Manusia udah terhilang, udah berdosa. Manusia itu nggak peduli kalau dia berdosa, nggak peduli kalau dia terhilang. Buktinya di luar sana mendengar cerita tentang Tuhan Yesus itu kayak cerita kebodohan gitu. Artinya manusia akan masuk ke dalam kematian kekal pun manusia nggak peduli. Tuhan yang peduli sebenarnya. Kita pun sebenarnya pada dasarnya nggak peduli. Karena Tuhan kejar kita dan kita bertumbuh, terakhir kita mengerti, oh terima kasih Tuhan seperti itu. Ini artinya adalah sebenarnya Tuhan itu adalah Tuhan yang membuka jalan keluar. Manusia sudah terperangkap ke dalam maut. Ini ujung-ujungnya karena dosa, ini adalah dunia kematian. Tapi apa? Tuhan mengejar kehidupan kita, Tuhan mempertahankan kehidupan kita, Tuhan membuka jalan. Ini adalah Allah yang membuka jalan keluar. Jadi waktu kita melihat kuburan, waktu kita melihat 2024 itu, aduh ini pandang Tuhan dan lihat kasih-Nya.
puji dia, ucapkan syukur padanya, katakan, aku tahu engkau adalah Tuhan yang membuka jalan keluar. Ada pohon ini. Jadi kenapa harus bersungut-sungut sebenarnya? Kenapa harus mencurigai Tuhan? Karena aku belum menikah, karena aku belum sukses, karena pekerjaanku enggak menjamin aku, karena keluargaku. Angkat ke atas dan lihat, Tuhan, engkau Allah yang membuka jalan keluar, aku mengucap syukur padamu. Itu jauh lebih baik sebenarnya. Ada pohon berikutnya, ada pohon penyertaan. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Jadi waktu kita menghadapi situasi yang tidak baik sekalipun di 2024, sebenarnya kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Roh Kudus itu ada. Kita tidak seharusnya menjadi loneliness. Kenapa? Karena Roh Kudus itu ada. Dia menyertai kita. Sebenarnya waktu kita loneliness itu adalah momen masa yang paling tepat, yang paling baik, yang paling efektif untuk kita mendekat pada Tuhan, mendengar Tuhan, mengenal Tuhan sebenarnya. Kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Jadi daripada mencurigai Tuhan, nggak ada yang menyukaiku, aku sudah tua, bertambah usang, lebih bagus pandang ke atas. Aku mengucap syukur aku tidak ditinggalkan sendiri. Engkau mempersiapkanku untuk hari depan penuh harapan, cerah dan penuh pengharapan. Karena dia Allah yang serius. Dan sebenarnya ada, aku nggak buat semua, ada banyak pohon-pohon lainnya. Ada pohon kesehatan, ada damai sejahtera, pemulihan keluarga, kesembuhan, kasih karunia, ada banyak pohon-pohon sebenarnya kalau kita mau buka Alkitab dan mengucap syukur. Nah ini dia sebenarnya. Jadi ucapan syukur itu akan mendatangkan kuasa. Ucapan syukur itu dimulai dari mata yang memandang Tuhan dan perbuatannya. Next session. Jadi saya berharap teman-teman, ini memberkati teman-teman, biarlah di 2024 mata kita itu mulai memandang Tuhan dan perbuatannya. Dan dari mulut kita bukan lagi keluar sungut-sungut, intimidasi, mengkerdilkan diri sendiri, atau perkataan-perkataan negatif, atau marah, caci maki, atau mencurigai Tuhan. Tapi biarlah dari kehidupan kita, dari mulut kita, yang keluar hanya ucapan syukur. Dan kita lihat seperti apa surga akan bergerak dengan kuasanya. Amin teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Kita satukan hati dulu yuk, kita berdoa yuk. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini, di awal tahun 2024 ini Tuhan, kami mulai akan menjalani 2024 ke depan dengan cara yang berbeda. Mungkin keadaan kami tidak jauh beda dengan 2023. Mungkin masalah kami mungkin lebih berat, mungkin lebih susah, atau apapun, atau kehidupan kami itu terlihat biasa Tuhan. Tapi kami mau bersyukur buat firman-Mu hari ini, kalau Kau mengingatkan kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau ternyata surga terlibat atas kehidupan kami. Kami dilahirkan, diciptakan tidak untuk diabaikan, tapi surga peduli, mata-Mu tertuju pada kami. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat anak-anak-Mu yang mendengarkan sharing-Mu hari ini, firman hari ini Tuhan. Biarlah firman itu tertanam bertumbuh dalam kehidupan kami yang mendengarkan Tuhan, untuk memberikan kemenangan. Biar anak-anak-Mu berjalan menjalani tahun ini dengan mata yang menatap Engkau, Bapa penuh belas kasihan, Bapa penuh kasih karunia, Allah yang membuka jalan keluar, Allah yang mau berperkara dengan kehidupan kami, Allah yang memandang kami berharga, Allah yang menyelamatkan kami, Tuhan yang menebus kami dan mempertahankan kehidupan kami. Bukan karena kecantikan, kepintaran, kekuatan, kehebatan. Bukan karena koneksi, kekayaan kami, bukan karena kepintaran kami. Tapi karena Engkau disebut Allah yang penuh berbelas kasihan, Allah yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kebaikan. Kami bersyukur Tuhan buat apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami akan menatap 2024 dengan cara Tuhan. Kami akan menatap 2024 kuasa Tuhan mengalir. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih anugerah-Mu menyertai kami. Kami tidak akan berjalan sendiri 2024 ini. Kami bersyukur buat segala sesuatu dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Biarlah di 2024 ini kami melangkah berkemenangan, sehingga kami bangkit dan menjadi terang berimpact bagi sekeliling kami. Terima kasih Bapak, ini anak-Mu, ini kehidupan anak-Mu, ini rutinitas anak-Mu, ini kehidupan mereka dalam kuliah mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka Tuhan, masa depan mereka Tuhan yang campur tangan. Aku bersyukur Engkau akan membawa mereka dalam segala sesuatu yang penuh dengan kasih karunia melimpahi mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagianku sudah selesai Tuhan, tapi Engkau belum selesai dan tidak akan pernah selesai atas anak-anak-Mu.
Peganglah tangan kanan anak-anak berjalan bersama mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.